Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran suhu dan perubahannya. Kita akan mempelajari konsep suhu dan kita akan mempelajari konsep panas. Panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir. Suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Suhu rendah adalah tingkat energi panas benda yang rendah. Suhu tinggi adalah tingkat energi panas benda yang tinggi. Sekarang kita masuk pelajaran tentang termometer. Termometer, pengertian berasal dari kata termos yang berasal dari bahasa Yunani, artinya panas, sedangkan meter artinya mengukur. Termometer adalah alat ukur suhu. Sekarang kita akan melihat prinsip kerjanya. Prinsip kerja, sifat termometrik zat sama dengan volume zat yang akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Energi panas menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh, mengakibatkan jarak molekul rendah, renggang, dan volume bertambah, tetapi massa zat tetap. Sekarang kita lihat perbedaan air raksa dan alkohol. Air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler, mudah dilihat karena mengkilat. Lalu yang kedua, cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur, jangkauan suhunya cukup lebar, titik beku min 40 derajat Celcius, dan titik didih 36 derajat Celcius. Volume air raksa berubah secara teratur. Sekarang kita lihat tentang alkohol. Keuntungannya, harganya murah. Lebih teliti untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Yang ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah, sebab titik beku alkohol min 130 derajat Celcius. Kerugiannya, dapat membasahi dinding kaca, titik didihnya rendah, 78 derajat Celcius, dan alkohol tidak berwarna, perlu pewarna agar dapat dilihat. Sekarang kita lihat secair pengisi termometer. Mengapa bukan air saja yang digunakan sebagai pengisi termometer? Karena air memiliki sifat anomali. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Akan tetapi, pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan. Sifat anomali air. Salah satu akibat anomali air, akibat yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Pada musim dingin, sungai atau laut hanya membeku pada permukaannya, sedangkan bagian dalam tidak beku, sehingga ikan dan berbagai biotanya tetap bertahan di musim dingin. Skala termometer. Kita lihat ada skala Celcius, 0, dan 100 derajat Celcius. Skala Fahrenheit dimulai dari 32 dan tertinggi adalah 212. Reaumur, titik terendahnya 0 dan yang tertinggi adalah 80. Kelvin 273 dan titik tetap atasnya 373. Dasar penetapan batas atas adalah suhu di mana air mendidih. Dasar penetapan batas bawah, suhu di mana air membeku. Penetapan angka bersifat arbitrary atau sesuai dengan kehendak penemu. Sekarang kita lihat termometer Celcius dan termometer Reaumur. Untuk termometer Celcius dibuat oleh Anders Celsius dari Swedia pada tahun 1701
sampai 1744. Titik tetap atas menggunakan air yang sedang mendidih 100 derajat Celcius. Titik tetap bawah menggunakan air yang membeku atau es yang sedang mencair 0 derajat Celcius. Perbandingan skalanya 100. Termometer Reaumur dibuat oleh Reaumur dari Prancis pada tahun 1731. Titik tetap atas menggunakan air yang mendidih 80 derajat Reaumur. Titik tetap bawah menggunakan es yang mencair 0 derajat Reaumur. Perbandingan skalanya 80. Termometer Fahrenheit dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman pada tahun 1986 sampai 1736. Titik tetap atas menggunakan air mendidih 212 derajat Fahrenheit. Titik tetap bawah menggunakan es mencair 0 derajat Fahrenheit. Perbandingan skalanya 180. Termometer Kelvin dibuat oleh Kelvin dari Inggris pada tahun 1848 sampai 1954. Titik tetap atas menggunakan air mendidih 373 Kelvin. Titik tetap bawah menggunakan es mencair 273 Kelvin. Perbandingan skalanya 100. Konsep konversi skala suhu. Kita menggunakan rumus TA kurang TB per TX kurang TB sama dengan TA kurang TB per TY kurang TB, di mana TA itu adalah titik tetap atas, TB adalah titik tetap bawah, TX adalah skala yang diketahui, dan TY adalah skala yang ditanyakan. Ini ada soal. Yang pertama, 122 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Celcius? Yang kedua, 99 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Yang ketiga, 90 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reaumur? Yang keempat, 27 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Kelvin? Yang kelima, 122 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Reaumur? Kita dapat mencarinya dengan menggunakan konsep rumus yang sudah disebutkan tadi. Dan kalau kita menggunakan rumus TA kurang TB per TX kurang TB sama dengan TA kurang TB per TY kurang TB, kita akan mendapatkan 122 derajat Fahrenheit sama dengan 50 derajat Celcius. 99 derajat Celcius sama dengan 87 derajat Fahrenheit. 90 derajat Celcius sama dengan 72 derajat Reaumur. 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. 122 derajat Fahrenheit sama dengan 40 derajat Reaumur. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah memahaminya? Suhu tubuh dan kesehatan. Manusia mengalami demam bila suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius. Suhu tubuh normal manusia adalah 36 sampai 37 derajat Celcius. Disebabkan tubuh memproduksi panas yang lebih banyak dibandingkan pengeluaran panas oleh tubuh itu sendiri. Peringatan dari tubuh bahwa sedang terjadi perang melawan virus atau bakteri patogen yang bisa merugikan tubuh. Apa yang harus saya lakukan ketika demam, dokter? Demam akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi. Banyak-banyaklah minum air putih dan mengkonsumsi buah untuk mengimbangi cairan tubuh yang dikeluarkan. Dan ini adalah tipsnya, hindari memakai selimut yang tebal, sebab hal tersebut justru menghambat proses pelepasan panas dari dalam tubuh. Dan ingat untuk beristirahatlah. Perubahan akibat suhu, pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran panjang, luas, atau volume benda. Penyusutan, berkurangnya ukuran panjang, luas, atau volume benda. Dan kita menggunakan rumus L sama dengan LO tambah LO kali alfa kali delta T. Di mana keterangannya, L adalah panjang benda akibat pemuaian. LO panjang benda mula-mula. Alfa adalah koefisien muai benda. Delta T sama dengan TO kurang T atau perubahan suhu.
Pertambahan panjang pada benda padat diakibatkan getaran partikel zat padat sehingga jaraknya semakin jauh, bukan karena ukuran partikel yang membesar. Konsep pemuaian di dalam kehidupan sehari-hari. Celah rel kereta api memberi ruang untuk pemuaian sehingga pemuaian rel tidak saling bertabrakan dan menyebabkan rel bengkok. Ini adalah gambar pembengkakan rel kereta api. Dan ini adalah materi untuk hari ini, dan terima kasih.